Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Akhirnya terbongkar sudah, semua fans Timnas Indonesia auto lega mendengarnya. Klarifikasi dari penerjemah Sintayong. Pencopotan ban Kapten Jay Itzes tak ada kaitannya dengan friksi spekulasi berkembang soal pencopotan ban Kapten Jay Itzes di pertandingan melawan Cina yang diduga terkait dengan masalah internal. Namun, penerjemah Sintayong memberikan penjelasan yang mengejutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti? Simak ulasan detailnya berikut ini. JJ penerjemah Sintayong mengungkapkan bahwa kapten utama Timnas Indonesia adalah Asnawi Mangkualam dengan Jay Itzes dan Jordi Amat menjabat sebagai wakil kapten. Kapten utama di Timnas Indonesia itu Asnawi Mangkualam dan wakil kaptennya Jay Itzes dan Jordi Amat. Jadi kalau mau meeting personal sama kita Sintayong dan JJ selalu bertiga, kata JJ dalam wawancara. JJ juga membeberkan bahwa pemain Timnas Indonesia sering mengadakan pertemuan antar pemain yang tidak melibatkan tim pelatih. Namun ia menegaskan bahwa Sintayong selalu memperjuangkan hak-hak para pemain, terutama dalam hal fasilitas yang mereka terima dari PSSI. Coach Shin selalu bilang saya adalah raja di dalam lapangan. Sementara di luar, saya akan memperjuangkan hak kalian kepada PSSI untuk mendapatkan fasilitas terbaik, ujar JJ, mengutip perkataan Sintayong. Sebelumnya sempat beredar kabar mengenai adanya friksi di ruang ganti pemain Timnas Indonesia. Dikatakan sejumlah pemain keturunan meminta untuk berdiskusi taktik dengan Sintayong setelah laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada 10 Oktober 2024. Namun kabarnya Sintayong tidak menyukai diskusi semacam itu karena dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Akibatnya, keputusan untuk mencadangkan Tom Haye dan Sandy Walsh dalam pertandingan melawan Cina kemudian memicu spekulasi terkait isu tersebut. Apa pendapat kalian tentang dinamika ini? Apakah kalian mendukung keputusan Sintayong atau ada pandangan lain? Jangan ragu untuk berbagi komentar kalian. Isu Sintayong jadi direktur teknik PSSI, pengamat sebut ada upaya bertahan di sepak bola Indonesia. Sintayong dikabarkan tengah mempertimbangkan posisi direktur teknik PSSI dan pengamat sepak bola melihat ini sebagai strategi untuk tetap terlibat di sepak bola Indonesia. Apa yang mendorong pelatih asal Korea Selatan ini untuk bertahan setelah berbagai dinamika yang terjadi? Simak ulasan lengkapnya di sini. Pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly mengatakan ada upaya agar Sintayong tetap bertahan di sepak bola tanah air meski tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tanda-tanda itu dilihat Bung Towel sapaan akrab Tommy Welly dari ramainya di media sosial. Salah satu buktinya laman Timnas Indonesia di Wikipedia berbahasa Indonesia diedit pihak tidak bertanggung jawab. Dalam laman itu ditulis posisi Direktur Teknik PSSI diisi Sintayong. Jadi yang saya amati, saya dengar ada upaya-upaya dalam kurung Sintayong untuk tetap bertahan di sepak bola Indonesia itu tetap ada. Bahkan sehari sebelum dalam kurung Patrick Kluivert datang, itu kan ada framing di media sosial Dirtek dalam kurung Direktur Teknik PSSI itu Sintayong, kata Bung Towel. Bung Towel juga menyoroti ucapan perpisahan Sintayong kepada publik sepak bola tanah air yang disampaikan bertepatan dengan ketibaan Patrick Kluivert di Indonesia pada Sabtu 11 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Jadi upaya-upaya itu dalam kurung Sintayong bertahan di sepak bola Indonesia bukan omong kosong, tetapi ada ke media dan sebagainya ada framing itu. Bahkan ketika Kluivert datang, ucapan STY itu di hari yang sama kan? Dalam konteks komunikasi itu bukan sebuah kebetulan, tegas Bung Towel. Bahkan di hari Patrick Kluivert datang, dia mengucapkan terima kasih itu. Bukan sebuah kebetulan dan kami mengamati itu. Lanjut Bung Towel yang sudah puluhan tahun mengambil profesi sebagai komentator sepak bola ini. Lantas, apakah Sintayong tetap berkarier di Indonesia meski tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia?
Di Indonesia, Sintayong memiliki akademi sepak bola yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah klub Liga 1 2024 hingga 2025 juga bisa saja mengontrak Sintayong. Terlebih, klub top seperti Bali United sedang tidak dalam performa terbaik. Beredar kabar, Sintayong akan pulang ke Korea Selatan akhir Januari 2025. Namun tidak menutup kemungkinan pelatih 54 tahun ini kembali ke Indonesia. Bukan kaleng-kaleng. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia pernah bersaing dengan Vinicius dan Haaland di Golden Boy 2020. Sebuah kabar mengejutkan datang dari calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang ternyata pernah masuk nominasi Golden Boy 2020. Bersaing dengan nama besar seperti Vinicius dan Erling Haaland, siapa sebenarnya pemain ini dan bagaimana kontribusinya bisa memperkuat timnas Indonesia? Simak kisah lengkapnya. Calon pemain timnas Indonesia Mitchell Bakker pernah bersaing dengan Erling Haaland hingga Vinicius Junior di penghargaan Golden Boy 2020. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Aryo Tejo memberi bocoran bahwa ada 3 pemain yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. 2 nama yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia adalah Ole Romanic, Jairo Riedewald, dan Mitchell Bakker. Ya, kemarin Pak Erik sudah mengabarkan bahwa saat ini sedang ada penyelesaian dari administrasi. Tapi yang sudah dijamin adalah Ole Romanic dan 2 lagi sedang proses, ujar Dito di Kemenpora. Lalu, saat ditanya soal apakah 1 nama yang dimaksud Dito adalah Mitchell Bakker, ia pun memberikan konfirmasi. Nah, itu kata Dito. Hal ini juga diperkuat dengan laporan media Belanda AD beberapa waktu lalu yang menyebut PSSI sedang berupaya untuk menaturalisasi pemain LOSC Lille itu. Mitchell Bakker sendiri memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang ternyata lahir di Ambon, Maluku. Secara rekam jejak, Mitchell Bakker bisa dikatakan sangat menjanjikan. Dia pernah membela sejumlah klub besar Eropa seperti Ajax, PSG, Bayer, Leverkusen, hingga Lille. Pemain berposisi back kiri ini punya banyak trofi selama berkarier seperti juara Liga Ustrip 19 Belanda bersama Ajax pada musim 2016 hingga 2017. Saat bermain di PSG, pemain berusia 24 tahun ini mempersembahkan gelar Liga Prancis, Piala Liga Prancis, dan runner-up Liga Champions. Selain itu, dia juga pernah menjadi bagian dari tim kelompok umur timnas Belanda dari usia 15 tahun hingga 21 tahun. Selain itu, Mitchell Bakker ternyata pernah masuk 20 besar penghargaan Golden Boy 2020 bersaing dengan pemain-pemain papan atas di Eropa. Pada saat itu, Mitchell Bakker dinilai sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan yang bermain di kompetisi benua Eropa. Pada saat itu, Mitchell Bakker dinilai sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan yang bermain di kompetisi benua Eropa. Dalam edisi tersebut, dia bersaing dengan nama-nama besar seperti Phil Foden (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), dan Vinicius Junior Real Madrid. Namun status pemain muda terbaik di Eropa jatuh kepada Haaland yang masih memperkuat Borussia Dortmund. Pada musim tersebut, dia mencatatkan 44 gol di semua kompetisi dengan rincian 28 gol di RB Salzburg dan 16 gol saat pindah ke Dortmund. Jika Indonesia berhasil naturalisasi Mitchell Bakker, dia bisa dikatakan sebagai pemain keturunan dengan CV paling mentereng saat ini melebihi Jay Inces, Calvin Verdonk, Mads Hilgers, bahkan Kevin Dix. Those are the memories I still remember. Then I